Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Kita ada hari ini karena kasih karunia Tuhan yang telah membuat kita hadir di hadapan hadirat-Nya. Dan saya percaya hadirat Tuhan akan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Baik, pagi ini kita akan kembali mendengar tentang nilai-nilai salib dalam keluarga Kristen. Salah itu anunya. Nilai-nilai salib dalam keluarga Kristen. Yang ketiga kali yang saya sampaikan. Yang pertama, kita belajar tentang kasih. Ya, nilai salib yang pertama itu kasih. Yaitu kasih Allah yang hanya memberi. Dan biarlah ini juga ada dalam keluarga kita semua. Yang menjadi dasar utama dalam keluarga kita itu kasih. Lalu kita melihat juga dalam salib itu ada keadilan Allah yang dinyatakan karena Allah menghukum dosa dan itu telah ditanggung oleh Yesus. Dan biarlah dalam keluarga kita juga adil itu menjadi nilai dalam keluarga kita yang harusnya menjadi bagian. Dan yang ketiga kita belajar tentang kesetiaan. Ini harus jadi dasar keluarga kita juga, setia kepada pasangan, setia kepada anggota keluarga yang lain. Yang keempat, kerendahan hati, di mana Yesus telah merendahkan dirinya sedemikian rupa. Dan mari kita semua dalam keluarga kita mengembangkan kerendahan hati ini. Dan penundukan diri, yaitu yang kelima, penundukan diri, bagaimana Yesus tunduk kepada kehendak Bapaknya dan melakukan segala rencana Tuhan Bapaknya itu dalam kehidupannya. Dan ini juga menjadi bagian dari keluarga kita tentunya. Saling menundukkan diri, bukan hanya istri tunduk kepada suami, tapi suami juga belajar menundukkan diri kepada otoritas di atasnya. Dan kekudusan, yaitu Yesus yang telah mati untuk kita, menanggung dosa padahal sebenarnya dia tidak berdosa. Dan kekudusan ini harus menjadi nilai juga dalam keluarga kita. Nah, yang ketujuh yaitu tentang kemenangan. Nah, ini nilai yang ketujuh, kemenangan. Nah, secara kasat mata kita melihat bahwa salib itu sebuah kekalahan. Ya, kekalahan. Kenapa kekalahan? Karena musuh-musuhnya itu mencoba untuk menghancurkan Yesus. Ya, lewat ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang berusaha membunuh Yesus. Dan itu terjadi. Kan kekalahan dan mereka bersorak-sorai waktu itu. Ya, tetapi sebenarnya di dalam salib itu ada, di balik kekalahan itu ada kemenangan gitu. Apa kemenangannya? Ya, kemenangan atas dosa. Ya, atas dosa. Dia membebaskan manusia itu dari belenggu dosa. Dia membebaskan manusia itu dengan kematiannya. Saya tidak akan jelaskan ini terlalu panjang lebar karena itu merupakan sesuatu yang sudah kita pahami gitu ya, bahwa salib itu adalah karena dosa manusia dan dia mati itu untuk membebaskan kita dari hukuman dosa. Lalu ada kemenangan atas maut. Ya, kelihatannya mati memang. Kalah gitu ya. Tetapi dia sebetulnya menang gitu. Dan itu dibuktikan dengan kebangkitannya. Nah, Yesus itu mati tetapi dia menang karena dinyatakan itu lewat kebangkitannya. Lalu kemenangan yang ketiga itu atas iblis. Ya, atas iblis. Ibrani mengatakan bahwa oleh kematiannya itu dia telah menghancurkan iblis dan membebaskan orang-orang yang takluk kepada karena takutnya kepada maut, itu membebaskan mereka dari perbudakan iblis ini. Dan yang keempat yang
yang paling penting sebetulnya menurut saya adalah kemenangan atas kehendak diri sendiri. Ini yang paling sulit pastinya. Yang memenangkan kehendak diri, mengalahkan kehendak diri, dan menundukkan kehendak diri itu kepada kehendak Allah, itu merupakan hal yang berat. Ya, dan itu digambarkan oleh Yesus, oleh Alkitab, bagaimana dia bergumul di Getsemani. Ini pergumulan yang tidak main-main gitu. Kalau kita sekarang di zaman ini kita hanya melihat, ya kita baca gitu ya. Kalau kita tidak menghayati, ya, tidak masuk dalam pengalaman yang menghebohkan ini, kita mungkin tidak merasakan. Tapi mari kita bayangkan bagaimana Yesus waktu itu dalam tekanan yang sangat berat. Apa yang menekan dia? Kehendak dirinya. Kehendak dirinya itu memberontak. Kalau boleh jangan. Dan ini Bapak. Sehingga akhirnya dia berkata, bukan kehendakku yang jadi. Kemenangan Yesus Kristus ini seharusnya juga menjadi pengalaman tiap-tiap keluarga Kristen. Kita tidak asing lagi ya kalau semua orang yang percaya kepada Yesus itu tanpa disadari dia masuk dalam kancah peperangan. Kalau kita dulu belum percaya Yesus, tidak ada yang lawan gitu, tidak ada yang lawan, tidak ada setan, tidak ada iblis yang untuk menghancurkan kita. Karena kita masih ada di dalam kawasan kepemilikannya. Kita ada di lingkup di mana kekuasaan iblis ada di kerajaannya. Dan iblis pasti tidak akan melawan kita. Ya, memang dia akan menghancurkan semua manusia. Ya, baik dia sudah jadi miliknya atau miliknya Tuhan. Dia akan hancurkan semua manusia. Dan kita yang telah dipindahkan dari gelap kepada kerajaan terang, kita diperhadapkan kepada peperangan. Begitu kita percaya Yesus, kita terlepas dari belenggunya, kita terlepas dari kekuasaannya, otomatis dia akan lawan kita. Ya, kita jadi musuhnya, ya musuh besarnya, sehingga Paulus mengingatkan kita ya bahwa kita itu tidak melawan darah daging, tapi kita melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12 gitu, bahwa kita bukan melawan pemerintah, kita bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan penghulu-penghulu dunia gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Itu yang menjadi lawan kita gitu. Sama seperti Yesus. Ya, dia melawan setan dan dia kalahkan itu. Harusnya kita juga sama. Ya, melawan setan itu sesuatu yang wajib bagi kita. Tidak boleh kita nyerah, tidak boleh kita diam. Ya, memang orang yang melawan mau hidup dalam kebenaran, melawan dosa itu akan diserang lebih dahsyat lagi. Gitu. Ya, karena dia tidak suka. Gitu. Kalau dia suka, dia tidak akan lawan. Gitu. Ya, kalau iblis tahu, oh ini ada di rencananya dia orang ini ada di jalannya dia, ya tidak akan diapa-apain gitu. Tapi itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak melawan iblis itu. Nah, kita harus menyatakan perang gitu. Kenapa? Karena iblis itu akan menghancurkan kita gitu. Dengan kematian Yesus telah mengalahkan si setan itu. Nah, kita juga harus melawan, jangan membiarkan setan itu karena dia akan menguasai kita dengan dosa. Ini kan iblis itu selalu mengajak kita untuk berdosa gitu. Dan menguasai kehendak kita. Nah, itu supaya kita tidak lagi menundukkan diri kepada kehendak Bapa gitu. Dan kita harus menang gitu. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan dalam 2 Korintus 2 ayat 14, tapi syukur bagi Allah katanya. Yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi kemenangan
Yesus ini menjadi kemenangan kita juga, gitu. Karena Yesus membawa kita di jalan kemenangannya. Apakah itu menjadi nyata dalam keluarga kita? Mari kita menerapkan kemenangan ini dalam keluarga kita, gitu. Ya, karena kemenangan Yesus itu harus nyata. Jangan sampai apa Yesus buat itu jadi sia-sia. Kita tidak mengalami kemenangan itu. Ya, kemenangan melawan iblis. Itu yang pertama tadi ya. Ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan ya, dalam Efesus pasal 4 ayat 27. Di situ dikatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, ini penggalan dari ayat 27 ini, ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu didahului dengan ayat 26. Ayat 26 begini bunyinya, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis, ayat 27-nya. Jadi ayat 26 dan 27 ini satu rangkaian gitu. Artinya ketika kita memberi waktu kita beri kesempatan iblis itu adalah ketika kita marah. Ya, marah dan membiarkan marah itu sampai matahari terbenam katanya. Ini tidak boleh diartikan dengan secara hurufiah gitu ya. Oh, kalau marah itu misalnya pagi marah, jangan sampai matahari terbenam, nanti jam 5 gitu kan matahari belum terbenam kan. Oh, saya mau menyelesaikan marah saya mau ngampuni orang itu. Bukan seperti itu. Ya, jadi arti dari ayat ini adalah jangan membiarkan marah itu di dalam hati kita. Nah, bagaimana kok marahnya misalnya jam 5 marah gitu, jam 5 marah. Kan hanya 1 jam gitu. Biasanya sulit ya, kalau marah itu akan mengampuni. Ketika kita marah itu kita sulit untuk mengampuni. Jadi butuh waktu gitu. Kalau jam 5 marah bagaimana? Apakah saya harus segera mengampuni? Sulit bagi kita. Jadi ayat ini sebetulnya tidak berarti secara hurufiah. Ya, tapi artinya adalah jangan membiarkan marah itu. Kenapa? Karena kalau kita membiarkan marah itu diam di dalam hati kita, kita itu membuka kesempatan bagi iblis. Buka kesempatan bagi iblis untuk bekerja. Ya, karena ketika marah kita lupa segalanya. Pikiran kita kok sudah dikuasai marah. Hati kita panas itu. Itu kesempatan bagi iblis untuk merusak hidup kita. Oleh sebab itu kenapa Paulus mengatakan padamkan amarah itu. Ya, jangan sampai marah itu menetap dalam hati kita. Karena itu adalah kesempatan bagi iblis untuk menghancurkan kita. Menghancurkan keluarga kita. Ya, begitu banyak kehancuran keluarga itu gara-gara marah. Ada satu keluarga yang saya kenal, bukan di sini, di Malang gitu ya. Itu kemarahan yang luar biasa yang membuat si istri itu menjadi begitu kepahitan karena suaminya kasar gitu, kasar. Sampai istrinya itu merasa dendam, marah. Dan apa akibatnya? Akibatnya anak-anaknya juga terimbas gitu. Anak-anaknya yang tadinya dapat kekerasan dari papanya, sekarang dari mamanya juga. Kenapa? Karena kepahitan. Akhirnya anak-anaknya jadi marah dan salah satu tuh jadi dekat dengan saya karena dia sering curhat gitu ya, dan saya menghibur dia, akhirnya jadi dekat gitu. Untung, kenapa? Kalau tidak, dia akhirnya menyatakan gitu, kalau misalnya saya tidak dekat ya, dengan Sakaria ini mungkin saya sudah jadi rusak. Karena kemarahan dari orang tuanya. Nah, itu sebabnya mari kita melepaskan pengampunan. Gitu. Tidak ada gunanya menyimpan dendam, itu tidak ada gunanya sama sekali. Coba bayangin, kalau misalnya saya marah kepada seseorang, saya dendam sama dia. Apa untungnya saya? Nggak ada.
dia juga tidak terpengaruh kok dengan kemarahan saya. Dia enjoy saja kok. Dia tidak terpengaruh dengan kemarahan saya, kecuali ya misalnya dia dapat duit dari saya seringkali, sekarang enggak. Itu pengaruh buat dia. Tapi kalau enggak, dia enggak ada hubungan dengan saya tidak pernah berperan dalam hidupnya. Kemarahan saya tidak mempengaruhi dia. Dia enjoy saja, biarin dia marah. Kan yang rugi adalah orang yang menyimpan dendam itu, dan itu akan membuat keluarga kita juga jadi hancur gara-gara kita tidak melepaskan pengampunan, dan itu membuka pintu bagi iblis. Jadi mari kita menang atas ini, atas kemarahan kita melepaskan pengampunan, dan saya percaya damai sejahtera Allah itu akan memenuhi hati dan pikiran kita. Nah, ini juga termasuk kesempatan bagi iblis, termasuk ketika kita dicobai lewat kesulitan hidup. Ya, kita harus waspada ini. Karena setan itu akan pakai segala macam cara untuk menjatuhkan dan menghancurkan keluarga kita. Nah, lewat kesulitan ekonomi misalnya, lewat sakit penyakit. Nah, itu datang kepada kita untuk apa? Untuk melemahkan kita. Ya, dengan kesulitan, dengan sakit, bahkan dengan kenikmatan hidup. Nah, orang yang menikmati kehidupan ini, tidak ada apa-apa, jalannya lancar, itu justru berbahaya katanya. Ya, ketika laut bergelora, ya, laut itu badainya besar, tidak ada orang katanya jatuh ke laut, karena semua akan berpegangan gitu. Ya, ketika perahu itu digoncang angin ribut, semua akan berpegangan. Tapi ketika suasana santai, tidak ada orang berpegangan, dan kemungkinan untuk jatuh itu lebih besar gitu. Nah, ketika suasana senang, kita terlena gitu. Keluarganya enak, baik-baik semua, ekonomi juga enak. Kemungkinan besar itu akan jatuh lebih besar, ya, kemungkinannya. Itu sebabnya harus waspada ini. Ya, bukan hanya ketika ada kesulitan, tapi kenikmatan hidup itu akan membuat orang jatuh, dan kita harus menang atas cobaan-cobaan ini. Ya, kenikmatan dosa zaman ini adalah kenikmatan dosa seksual terutama. Itu menjadi marak. Ya, kita buka HP gitu, sekarang sudah masuk gitu. Di TikTok ada yang berbau-bau porno, itu bau-bau yang berbau seksual, penyimpangan seksual banyak keluar dengan sendirinya tanpa kita bisa cegah, kecuali kita harus scroll gitu, jangan dilihat. Nah, karena kita menikmati itu, tanpa sadar kenikmatan dosa seksual itu akan mempengaruhi kita dan menjatuhkan kita. Kita harus waspada, kita harus menang atas semua dosa-dosa ini. Ya, karena kalau tidak, kita akan jatuhkan. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, kita makin lemah. Ya kan, kalau kita berdosa, kita buat dosa gitu, masih berdoa? Saya yakin enggak. Kenapa? Karena merasa enggak layak gitu. Enggak layak. Saya doa paling enggak didengar sama Tuhan. Ada dosa. Nah, makanya kita akhirnya jadi nggak berdoa, dan itulah saatnya iblis makin masuk dalam hidup kita dan menghancurkan kita. Oleh sebab itu mari kita menang dalam hal ini. Kalau memang jatuh dalam dosa, datang kepada Tuhan. Jangan malah lari. Jangan malah, Tuhan tidak dengar saya. Enggak, Tuhan tunggu. Waktu kita berdosa, Tuhan itu membuka hatinya lebar-lebar. Digambarkan dengan hilangnya anak bungsu itu. Apakah bapaknya tutup hati karena anak ini berkhianat kepada bapaknya, menghamburkan uang bapaknya? Tidak. Hatinya terbuka dan dia tunggu anak ini sampai anak ini pulang kembali kepadanya. Seperti itulah Bapak di surga. Ya, dosa kita tidak akan menutup hatinya Bapak. Datang, jangan makin menjauh, karena ketika makin menjauh,
iblis punya kesempatan lebih banyak lagi untuk menghancurkan kita. Oleh sebab itu mari kita menang. Menang atas iblis ini, melawan dosa yang menjadi alat bagi setan untuk menghancurkan kita. Dan kemenangan atas apa lagi? Kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan atas diri sendiri. Ini yang saya katakan tadi sulit gitu ya. Sulit. Apalagi zaman ini di mana semuanya serba sulit, ekonomi sulit, ya, semuanya serba pas-pasan mungkin. Kita biasanya akan mendahulukan kepentingan sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Timotius mengatakan ayat pasal 3 itu. Pada akhir zaman akan datang masa yang sulit. Apa? Orang jadi egois. Orang jadi tidak peduli. Ya karena semuanya serba ekonomi sulit. Ya keadaan makin tidak menentu. Dan fokus kita hanya bagaimana saya menyelamatkan diri sendiri dan keluarga. Lalu kita tutup mata dengan kepentingan orang lain. Dan ini tidak boleh terjadi. Ya, sesulit apapun kehidupan kita, mari kita beri hati pada orang lain. Dan kepentingan Yesus katanya. Ya, dalam Filipi 2 ayat 21. Itu ayat pasal Filipi 2 ayat 14. Ayat 4 tadi. Ayat 4 dan ayat 21 mengatakan begini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Sebab ayat 21, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Nah, ini. Jadi kepentingan diri sendiri lebih dahulu. Kenapa? Karena kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi. Mari kita kalahkan. Ya, jangan kesulitan itu jangan menjadikan kita jadi egois, hanya berpusat pada diri sendiri. Tapi mari kita buka hati. Karena Tuhan begitu juga. Ya kok Tuhan Yesus mau egois gitu. Ya, Tuhan tidak mau peduli. Ya, kamu mau masuk neraka, kamu mau dihukum, silakan. Ya aku mau mementingkan diri sendiri. Ketika pergumulan itu dimenangkan Yesus di Getsemani. Dia mengatakan bukan kehendakku jadi, tapi kehendakmu Bapa. Kita selamat. Nah mari kita ingat itu. Ya bahwa Yesus Kristus itu telah mengalahkan kehendaknya dan kita selamat. Nah, jangan sampai kehendak kita sendiri itu menjadi begitu kuat. Ya bukan tidak boleh. Ya memikirkan diri sendiri wajib. Ya karena Tuhan mengatakan kasihilah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Artinya apa? Kalau kita mau mengasihi orang lain, kasih dirimu sendiri. Bagaimana kau mengasihi dirimu, seperti itulah kau mengasihi orang lain. Kita tidak mungkin mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri sendiri. Tapi jangan hanya terfokus kepada diri sendiri. Tapi mari kita juga fokus kepada sesama. Karena Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya fokusnya itu bukan hanya kepada diri sendiri tapi mengasihi orang lain. Itu nilai yang ketujuh, yaitu kemenangan. Dan ini menjadi jiwa kita juga, nilai kita dalam keluarga kita. Menang atas dosa, menang atas kehendak diri sendiri, dan kita tunduk kepada segala kehendak Bapa. Nilai yang ke-8, perdamaian. Ya, dengan salib, Yesus itu memperdamaikan kita. Ya, perdamaian itu terjadi antar kita dengan sesama manusia dan manusia dengan Allah. Manusia dengan Allah, jadi bukan hanya antar kita dipersatukan, tapi dengan Allah. Sehingga kita menjadi satu keluarga Allah. Mari kita baca Efesus 2 ayat 14. Efesus 2 ayat 14 mengatakan begini, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Ya, kedua pihak di sini kalau kita baca konteks ayat ini adalah orang-orang Yahudi ya yang menjadi satu pihak yang dipilih Allah, bangsa yang dipilih Allah, dan bangsa kafir, bangsa di luar Yahudi. Ya, bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Dan jadi dua belah pihak itu menjadi dan telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan dengan
Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, yaitu dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi dua pihak ini berseteru gitu. Antara Yahudi dengan bangsa-bangsa lain ini dipisahkan oleh Taurat. Yahudi ini begitu sombong karena punya aturan yang dari Tuhan sendiri. Ini yang membuat mereka menjadi sangat superior gitu. Nah, ini bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa yang dipilih Tuhan. Sedang di pihak orang-orang kafir ini merasa tidak layak gitu. Tapi Yesus menubuhkan tembok itu, menjadikan satu keluarga. Dan kedua keluarga yang jauh dan yang dekat ini, mereka jadi dekat dan memperoleh jalan masuk kepada Allah Bapa. Jadi keduanya diperdamaikan. Itulah yang dikerjakan oleh salib. Nah, itu harus diterapkan juga di dalam keluarga kita. Ya, diterapkan dalam keluarga. Kemenangan Yesus ini, perdamaiannya Yesus kerjakan ini, jangan hanya dilakukan Yesus, tapi kita juga harus mengalami apa? Berdamai dengan Allah. Ibadah. Apakah keluarga kita menjadi rumah doa? Perdamaian dengan Allah itu diwujudkan dengan bagaimana kita berdamai dengan Allah itu. Artinya kita selesai dengan dalam dosa. Ya, karena yang memisahkan kita dengan Allah itu kan dosa. Saya percaya dengan iman, lewat iman kita selesai. Allah mau berdamai dengan kita. Itu dari pihak Allah. Ini hatinya Allah itu hati yang begitu rindu kepada manusia. Dia ingin berdamai dengan manusia. Ya, itu sebabnya dia serahkan Yesus supaya dia bisa berdamai dengan manusia. Nah, dari pihak kita bagaimana? Ya, dari pihak kita mewujudkan perdamaian dengan Allah itu adalah dengan berdoa, mendirikan rumah doa. Rumah kita harus menjadi rumah doa bagi Tuhan. Kita harus memperhatikan ini supaya perdamaian dengan Allah itu nyata gitu. Nyata dengan beribadah dalam keluarga kita. Ini jadi beban bagi kepala keluarga mestinya. Ya, sebagai suami-suami itu jadi, karena suami itu adalah seorang imam. Ya, imam. Dan itu dipahami oleh saudara kita yang daripada itu lebih dahulu kita gitu harusnya. Ya, karena kita kan lebih dulu ada, kekristenan kan lebih dulu ada. Nah, itu diajarkan oleh Paulus dalam Efesus. Nah, bagaimana suami itu sebagai kepala itu bertanggung jawab atas semua seluk-beluk dari keluarganya. Tanggung jawab atas seluruh sebagai kepala. Sebabnya mengapa kepalanya ini harus benar-benar menjadi imam gitu. Dan kebanyakan ini tidak nampak gitu. Kenapa? Karena gereja-gereja itu biasanya dipenuhi oleh perempuan. Di mana-mana itu. Ya, perempuan lebih aktif, lebih maju gitu secara rohani. Sedangkan bapak-bapaknya, kami ini cuma bertugas mencari duit gitu ya. Nah, didikan anak juga bapak. Ya, karena Bapak ini kepala, makanya Alkitab itu dari Perjanjian Lama, dari Ulangan itu jelas peran Bapak untuk anak-anaknya, mendidik anaknya dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Tuhan itu dibebankan kepada Bapaknya. Tempoh hari saya pernah menyampaikan itu ya, beberapa bulan-bulan Maret gitu, bagaimana peran Bapak itu kepada anaknya begitu besar. Ibu itu hanya penolong, istri penolong. Tapi banyak kali bapak-bapak itu menyerahkan pendidikan anaknya kepada ibunya.
Boleh kalau bapaknya memang sibuk, tapi tanggung jawab itu tetap kepada bapaknya. Bapaknya harus memantau, jangan nyalahkan ibunya, kenapa anaknya kok rusak gini, kamu yang di rumah, kamu yang banyak bergaul dengan mereka. Harus menyalahkan bapaknya, karena bapak itu adalah tiang keluarga itu, dan dia akan membawa keluarga ini untuk berdoa, ibadah keluarga. Itu peranan bapak. Ya, jangan sampai ibadah keluarga ini kabur gitu. Yang penting anak-anak ke sekolah minggu. Ya bagus itu. Dorong ke sekolah minggu. Bagus. Ya, tapi bagaimana di rumah? Karena sekolah minggu hanya seminggu sekali loh. Dan guru-guru sekolah minggu tentu tidak bisa maksimal. Ya, mengajarin mereka, mendidik mereka. Hanya sebagian kecil dari peran sekolah minggu itu. Ya, walaupun saya percaya apa yang dilakukan oleh guru sekolah minggu akan juga memberikan pengaruh gitu, yang bekas. Ya, saya ke sekolah minggu itu sejak masih kanak-kanak. Dan saya masih ingat sekarang bagaimana guru sekolah minggu itu menuntun saya, mengajari saya, itu memberi pengaruh. Tapi pengaruh yang lebih besar itu pada keluarga. Karena ini 24 jam bersama dengan mereka. Mari kita dirikan yang ibadah ini. Doa bersama-sama. Berdamai dengan Allah. Dan ini berdamai dengan sesama keluarga. Harus itu. Ya, jangan sampai dalam keluarga itu terjadi perpecahan. Bertengkar boleh. Ya boleh saja. Ya, karena dua pribadi yang berbeda ini, tidak mungkin semua sama gitu. Pasti ada yang beda. Dan perbedaan ini harus dipersatukan, diminimalisir supaya tidak membuat perpecahan. Bertengkar selesai, damai. Ya, berdamai dengan keluarga. Bagaimana berdamai dengan keluarga, dengan sesama keluarga? Ya saling mendahulukan. Ya jangan suami terutama, ya suami itu biasanya merasa superior dan merasa harus didahulukan gitu. Semua harus tunduk, semua harus taat kepada suami gitu. Ya, mari kita belajar saling mendahulukan. Suami mendahulukan istrinya, istri mendahulukan suaminya, dan aman kan kalau gitu. Saling mengampuni, saling mengampuni dengan pemahaman tidak ada orang yang sempurna, pasti ada kelemahan. Dan sebesar apapun kesalahan itu seperti kita dengan Allah harus mengampuni. Allah itu tidak melihat berapa besar kesalahanmu, tapi dia mengampuni, memberikan pengampunan. Seperti itulah seharusnya terjadi dalam keluarga. Saling mengampuni, saling menerima apa adanya. Dan segala kelemahannya, biasanya orang menerima kelebihan itu lebih gampang. Walaupun ada yang sulit menerima kelebihan orang, itu hanya orang sombong. Yang menerima kelebihan orang itu kadang sulit gitu. Ini hanya kesombongan yang membuat itu. Jangan orang lebih dari saya gitu. Sulit menerima. Tapi dalam keluarga tidak boleh terjadi. Ya kadang ada istrinya lebih dari suaminya. Ya harus diterima. Jangan dijegal, istrinya sendiri dijegal. Ya, supaya jatuh gitu. Ini kan tidak benar gitu. Ada seperti ada gitu. Yang istrinya itu lebih maju gitu. Jelek-jelekin ada. Kalau saya ngomong gini ngalami gitu. Ada orang yang cerita gitu. Gimana istrinya lebih maju, suaminya tidak suka. Ada. Dan ini menyedihkan gitu. Harusnya kan didukung. Dan jangan sampai istrinya ini lebih maju dari dia. Karena dia pikir ini kan saya suaminya. Gak apa-apa. Lebih baik kalau itu didukung sehingga makin nyatu gitu. Saling mendukung, saling melayani satu sama lain supaya benar-benar terjadi perdamaian dalam keluarga kita. Nah, yang terakhir. Nilai yang terakhir dari salib ini adalah penyelamatan.
Ya, Kristus memberikan korban tebusan itu untuk menyelamatkan orang yang percaya. Yohanes 3 ayat 16. Itu ayat yang sudah harusnya kita hafal ini ya. Karena ini katanya ayat emasnya orang Kristen. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Ini inti dari kekristenan, di mana Yesus mati untuk kita. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Roma 5 ayat 8 juga mengatakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi kasih Allah ini yang telah menyerahkan nyawanya, nyawa anaknya ini adalah untuk menyelamatkan kita. Ini menjadi dasar dari kekristenan. Nah, bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana kita menerapkan dalam keluarga kita? Ya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, ya makanya kita juga harus menjadi berkat untuk menyelamatkan orang lain. Kita kan sudah selamat ini. Yang percaya kepada Yesus harus yakin gitu bahwa keselamatan itu pasti. Jangan ragu-ragu, iya ya, jangan-jangan nanti gak selamat. Jangan-jangan nanti saya kecewa, kecelek gitu. Kita harus yakin gitu bahwa apa yang Allah katakan dalam firman-Nya adalah kebenaran, bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Ini sekarang kita hidup dalam era digital yang luar biasa gitu ya. Kita melihat tayangan-tayangan, kita lihat di YouTube, kita melihat di TikTok, kita melihat di segala macam yang bisa di-share di medsos gitu. Ya, bagaimana kekristenan diserang. Kenapa kok diserang gitu? Ya karena setan tahu ini yang menyelamatkan gitu. Kayak diserang, dia berusaha supaya dilemahkan. Dan akhirnya ada orang-orang yang yang juga mengcounter gitu. Orang-orang hamba-hamba Tuhan yang punya beban counter lewat podcastnya, lewat apa gitu. Lalu ada banyak di Zoom itu ya, saya menemukan di YouTube itu ada Zoom lari biasanya ya, penyerang Kristen ini lari keluar dari Rom, gitu, keluar minggat ya. Ada namanya Suma, ada namanya Nandar, ada namanya siapa, itu orang-orang Kristen yang dulunya ada pendeta juga yang jadi Muslim gitu. Itu menjadi penyerang gitu. Kalau kita tidak mengimani bahwa kebenaran itu hanya ada dalam Kristus, kita jadi lemah. Nah, ketika mereka keluar dari Rom gitu ya, debat di situ, merasa kalah, hilang gitu. Nah, mereka sekarang berubah apa? Cari orang-orang Kristen yang lemah-lemah ini, yang imannya ya, yang pengetahuan tentang firman-Nya tidak terlalu kuat. Itu diajak diskusi. Ya, ada podcastnya itu khusus. Ya, si Suma, si Nandar. Cari orang-orang yang orang-orang Kristen yang lemah-lemah. Coba kau baca ini. Baca. Apa artinya itu? Itu artinya kan gini. Yesus itu bukan untuk kamu. Yesus bukan untuk orang Indonesia, untuk orang Israel. Nah, karena ada ayatnya itu kan, aku diutus bukan untuk orang di luar Israel, hanya kepada orang-orang domba-domba yang hilang di Israel. Jadi kamu itu kecelek. Wah, ini orang ini goyah. Ya, saya mau jadi Muslim. Itu ditayangkan itu. Nah, itu yang dilihat. Kalau itu dilihat oleh orang-orang yang tidak meyakini bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Kristus, jadi lemah juga. Makanya kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa keselamatan itu hanya oleh korban. Karena hanya Yesus yang memberikan korban itu. Tidak ada yang lain. Keselamatan itu kan harus dibayar. Dan apa?
dengan amal. Amal seberapa ya bisa beli keselamatan itu. Kalau saya ngasih uang pengamen misalnya, saya pernah cerita tempo hari kan, ngasih pengamen 1.000, itu kan perbuatan baik. Ya kan, saya memberi orang 1 juta, itu perbuatan baik. Memberi pengamen 1.000 itu juga perbuatan baik. Nah, yang mana yang menyelamatkan? Apa ya 1 juta? Nah, ini kan udah adil. Ya kok saya bisa 1 juta, kok hanya bisa memberi 1.000, itu kan perbuatan baik juga. Apakah itu menyelamatkan? Tidak. Keselamatan tidak bisa dibeli oleh apapun. Hanya oleh penebusan. Dan Kristus memberikan tebusan itu. Oleh sebab itu mari kita terapkan dalam keluarga kita bagaimana pastikan keluarga kita semua sudah percaya Yesus. Keluarga inti terutama. Kalau belum ada yang belum percaya keluarga inti kita kepada Yesus, kita harus benar-benar menginjili dia, bawa dia dalam doa, sampaikan kebenaran itu supaya dia percaya Yesus, keluarga inti. Lalu keluarga besar kita bagaimana? Sudah semua percaya Yesus? Atau masih ada keluarga, family kita yang belum percaya Yesus? Bagian kita adalah menceritakan. Ya, bukan memaksa mereka, tapi menceritakan. Memperkenalkan Kristus kepada semua orang yang kita kenal terutama. Ya, jangan yang tidak kenal, nanti kita jadi masalah gitu. Yang kita kenal dengan cara bercerita ya, tentang Yesus. Ya, terserah dia mau terima atau enggak. Terserah dia mau percaya tidak, tapi bagian kita adalah berusaha menyelamatkan. Biarlah keselamatan ini juga menjadi nilai dalam keluarga kita. Menyelamatkan sesama kita, menyelamatkan seisi rumah kita. Dan biarlah itu menjadi beban kita semua. Sampai nilai ini menjadi nyata dalam keluarga kita. Inilah nilai-nilai salib, ada 9 yang saya sudah sampaikan. Yang pertama tadi kasih, adil, ya, kesetiaan, kerendahan hati, penundukan diri dan taat, kekudusan, kemenangan, perdamaian dan penyelamatan. Biar ini menjadi nyata dalam keluarga kita. Dan saya percaya ketika kita merindukan ini terjadi, Tuhan akan tolong kita. Agar keluarga kita menjadi sama seperti yang Tuhan mau. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi, sekolah minggu dan remaja, pukul 8:30 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.